Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Amalia Haq, mahasiswi dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam dan hak asasi manusia. Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri, seperti hukum adat, hukum pidana, dan sebagainya. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadis. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumannya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa pembahasan tentang hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, sumber hukum Islam. Yang kelima, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam. Yang keenam, fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Selanjutnya adalah tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh martabatnya, dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Yang kedua, memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, memelihara akal. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Di dalam hukum Islam, rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia pada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam. Hukum Islam ada dua sifat.
yaitu yang pertama al-sabat atau stabil. Hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Yang kedua, at-tatahur atau berkembang. Hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Yang ketiga, dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7-8 Masehi. Sedangkan hukum Barat baru diperkenalkan folk awal abad 17 Masehi sebelum Islam masuk Indonesia. Rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun, setelah Islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan Nusantara, maka hukum Islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun, demikian kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain. Bahkan, mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka, hal itu membutuhkan aturan main agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil. Maka, dibutuhkan penegakan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam dan menjadi pedoman setiap pemeluknya. Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi ibadah, fungsi amir makruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran, fungsi zawajir atau penjeraan, fungsi tanzim wa islal al-ummah atau organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu hak asasi manusia menurut Islam. Ada 2, yaitu yang pertama, pengertian hukum Islam dan hak-hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sedangkan dalam Islam, hak-hak asasi manusia bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan dalam hubungan ini. Kabrohi menyatakan, berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris. Oleh karena itu, dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak-hak manusia saja, tetapi hak-hak itu dilandasi oleh kewajiban asasi untuk mengabdi hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration of Human Rights. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Yang ketiga, persamaan. Yang keempat, kebebasan beragama. Hak-hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan Barat. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangsinya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak asasi manusia sebagai suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Maka, di dalam Islam,
Melalui firman-Nya, Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan manusia letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi menurut pola pemikiran Barat dengan hak asasi menurut pola ajaran Islam. Dalam konsep Islam, seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun, secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya, dari ketentuan ayat di atas menunjukkan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama hakukullah atau hak-hak Allah, yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah. Yang kedua, hukukul ibad, hak-hak manusia, merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga, dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian, akal sehat, dan menjaga ketertiban keturunan manusia, serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Hak-hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan, sedangkan ditelitik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Itulah sedikit pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.